足够了。这种程走吧，度还不够。金角巨兽的报复罗峰，你靠什么击杀金开始了。角巨兽？巴巴塔，没时间了，变机器人了。完啦。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit spoiler dari serial Donghua Soulstar episode 81 besok. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, mari kita sedikit membahas cerita sebelumnya secara singkat, yang dimana pada video sebelumnya Lo Feng bertarung sendirian melawan raksasa Kaisar Gurita dengan senjata baru milik Lo Feng, yaitu Arc Cutter Blade, yang dimana senjata ini sendiri merupakan perubahan kedua dari Cakram Arc. Dengan adanya senjata tersebut serta dibantu dengan senjata Heaven Forbidden Shuttle, Lo Feng telah berhasil membunuh raksasa Kaisar Gurita sampai kepala raksasa Kaisar Gurita bolong. Dan kemarin juga Dewa Petir berhasil membuka domainnya sendiri sama seperti Pemimpin Hong, berkat Pemimpin Hong yang melatih Dewa Petir untuk mempersiapkan diri melawan Tanduk Emas. Sedangkan penyerangan monster laut terhadap manusia sudah berjalan, namun para monster tetap saja berdatangan sampai-sampai Amerika sudah mengalami kondisi kritis akibat serangan tersebut. Wilayah Jinan juga diperkirakan akan mengalami kondisi kritis dalam waktu 2 jam lagi. Dan di akhir video kemarin kita diperlihatkan monster Tanduk Emas yang telah muncul dari laut Antartika dengan kondisinya yang masih terluka, sampai akhirnya monster Tanduk Emas menyerap puing-puing kapal tempur yang membuat luka dari Tanduk Emas sembuh total. Dan itu merupakan ending dari video sebelumnya. 怕我吗？基力出名啊！金强悍之子。 我已变烧。 Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel Singkat Padat, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu, karena hanya 20% dari kalian yang subscribe channel ini. Yuk bantu naikin angka persentase subscriber dengan tekan tombol subscribe serta like juga. Mimin akan sangat berterima kasih. Dan jika sudah, mari sekarang kita masuk ke pembahasan spoiler episode 81 serial Donghua Soulstar. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Pemimpin Hong bersama Dewa Petir yang masih melatih kekuatan domain petir milik Dewa Petir dengan dibantu oleh Pemimpin Hong. Di sana Dewa Petir yang pertama kali merasakan kekuatan dari domain master sangat kagum, dan Dewa Petir jadi tahu kenapa Pemimpin Hong bisa memiliki kekuatan yang sangat besar dari domainnya. Pemimpin Hong memberitahu jika kekuatan domain ini termasuk kekuatan yang sangat sulit sekali didapatkan. Bahkan pejuang alam semesta saja akan kesulitan untuk membangkitkan kekuatan domain milik mereka. Setelah Dewa Petir melatih domainnya terus-menerus, akhirnya Dewa Petir sudah siap untuk menggunakan kekuatan itu kepada raksasa Tanduk Emas. Lalu kita berpindah ke tempat Lo Feng. Lo Feng yang telah mengetahui kemunculan Tanduk Emas memutuskan untuk kembali ke rumah karena sekarang senjata laser pemusnah Tanduk Emas belum Bapata selesaikan. Jika bertarung melawan Tanduk Emas tanpa menggunakan senjata itu, maka pertarungan tersebut akan sama saja dengan bunuh diri. Dan juga karena kemarin Lo Feng telah berhasil membunuh raksasa Kaisar Gurita, membuat penyerangan dari monster laut perlahan mulai mereda. Jadinya Lo Feng bisa mengambil kesempatan tersebut untuk beristirahat setelah kemarin menghadapi pertarungan besar terus-menerus. Tidak lama kemudian Lo Feng mendapatkan panggilan telepon dari Pemimpin Hong. Pemimpin Hong langsung meminta kepada Lo Feng untuk segera masuk ke rapat virtual Istana Dewa Perang. Lo Feng yang mendengar itu menerima perintah dari Pemimpin Hong. Dan lalu Pemimpin Hong menutup telepon tersebut dengan memuji kekuatan Lo Feng yang sekarang sudah berkembang sangat pesat. Lo Feng yang mendengar itu hanya bisa tersenyum atas pujian dari Pemimpin Hong. Dan setelah panggilan telepon dari Pemimpin Hong selesai, Lo Feng langsung masuk ke rapat virtual Istana Dewa Perang. Di dalam ruangan rapat virtual Istana Dewa Perang sudah banyak para pejuang yang berkumpul untuk mengikuti pertemuan ini.
termasuk pemimpin Hong dan juga Dewa Petir yang akan memimpin jalannya rapat. Di sana pemimpin Hong memberitahu setelah kemunculan awal dari tanduk emas, pihak manusia mengalami kerugian yang sangat besar, dan jika mereka masih membiarkan tanduk emas hidup maka sudah dipastikan umat manusia akan segera musnah. Tetapi ada salah satu pejuang dari Amerika yang menanyakan bagaimana cara mereka bisa mengalahkan tanduk emas. Bahkan bom nuklir terkuat saja tidak berhasil membunuhnya. Pemimpin Hong bercerita jika dirinya ini mempunyai 2 anak yang sekarang ia sembunyikan di dalam markas Aula Ekstrim agar bisa selamat dari amukan tanduk emas. Tetapi jika tanduk emas sudah berevolusi, maka tidak ada satupun tempat yang aman dari amukan tanduk emas, termasuk markas Aula Ekstrim. Dan pemimpin Hong tidak akan membiarkan tanduk emas merebut masa depan dari kedua anaknya, yang dimana perkataan pemimpin Hong adalah sebuah kiasan jika pemimpin Hong akan rela menggunakan cara apapun untuk membunuh tanduk emas, karena pemimpin Hong dan juga Dewa Petir sudah siap untuk menggabungkan kekuatan mereka berdua untuk bertarung sampai mati melawan tanduk emas. Mendengar itu, semua orang yang berada di ruangan rapat terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Seketika ruangan rapat diselimuti oleh keheningan. Pemimpin Hong melanjutkan kembali perkataannya, jika keputusan ini sudah dipikirkan matang-matang oleh pemimpin Hong dan juga Dewa Petir, jadi tidak perlu ada yang harus mencoba menghalangi mereka berdua, kata pemimpin Hong. Walaupun pemimpin Hong sudah berkata seperti itu, tetapi masih ada orang-orang yang memikirkan jika pengorbanan pemimpin Hong dan Dewa Petir secara bersamaan bukanlah suatu pengorbanan yang sepadan. Jika pengorbanan tersebut gagal, maka mereka tidak ada pemimpin yang akan mengarahkan mereka untuk bertahan dari serangan tanduk emas. Perdebatan tersebut membuat Lo Feng juga berpikir keras, karena dari semua pejuang yang berada di ruangan rapat itu, hanya Lo Feng yang mengetahui cara untuk membunuh tanduk emas menggunakan senjata meriam laser pemusnah. Kemudian Lo Feng bertanya kepada Babata kapan meriam laser pemusnah selesai diperbaiki. Babata menjawab kalau ia masih membutuhkan waktu 1 jam lagi. Lo Feng kembali melanjutkan pertanyaannya, apakah senjata laser tersebut akan bisa membunuh tanduk emas dengan sekali tembakan. Babata menenangkan Lo Feng dengan menyampaikan jika senjata meriam laser yang ia rakit akan bisa membunuh monster tanduk emas dengan hanya sekali tembakan, karena senjata itu sendiri merupakan senjata terkuat milik pesawat X-81 dari penguasa galaksi Black Dragon Mountain. Setelah mendengar informasi tersebut, Lo Feng kembali membuka matanya dan ia melihat begitu banyak pejuang yang putus asa bersama pemimpin Hong dan juga Dewa Petir yang siap mengorbankan diri mereka sendiri melawan tanduk emas. Kemudian Lo Feng berdiri dengan meminta perhatian dari mereka semua menggunakan suara yang keras, membuat semua orang yang berada di rapat tersebut melihat ke arah Lo Feng, termasuk pemimpin Hong dan juga Dewa Petir. Lalu Lo Feng menyampaikan jika dirinya mempunyai jaminan rencana untuk mengalahkan tanduk emas. Semua orang yang mendengar itu kaget dengan apa yang Lo Feng katakan, karena pemimpin Hong dan Dewa Petir saja hanya mengatakan kalau mereka berani berkorban untuk mengalahkan tanduk emas. Namun Lo Feng sampai berani menjamin jika dirinya bisa mengalahkannya. Lo Feng menjelaskan jika dirinya telah pergi ke reruntuhan kuno 12, salah satu dari 3 reruntuhan kuno paling berbahaya di bumi. Di sana Lo Feng menemukan sebuah pesawat luar angkasa kuno, namun Lo Feng tahu jika pesawat itu masih bisa bekerja karena memiliki sistem keamanan laser yang masih aktif. Dan di sana Lo Feng menemukan persenjataan kuno berupa senjata laser pemusnah dan robot perbaikan, yang sekarang senjata laser tersebut sedang diperbaiki, kata Lo Feng, berharap senjata laser tersebut akan bisa membunuh tanduk emas. Orang-orang yang berada di ruangan rapat itu kesal dengan pernyataan Lo Feng yang bisa membunuh tanduk emas dengan senjata laser, karena mereka sudah tahu jika monster tanduk emas kebal terhadap tembakan laser. Kemudian ada yang bertanya mengenai kelas dari senjata laser yang telah Lo Feng temui. Babata memberitahu kepada Lo Feng jika senjata laser tersebut merupakan senjata laser kelas B6. Seketika orang yang tadi bertanya kepada Lo Feng langsung terkejut dan ia gembira mendengar informasi itu. Lalu orang tersebut memperkenalkan dirinya jika ia ini merupakan seorang ilmuwan bernama
Bruce yang ditugaskan untuk meneliti peradaban kuno bagian persenjataan, yang dimana waktu ia sedang menjalankan tugas ia menemukan sebuah catatan kuno yang digunakan untuk mengukur suatu kekuatan senjata laser di alam semesta, dan telah ia terjemahkan ke dalam bahasa manusia, yang dimana tingkatannya terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu A, B, dan C. Tingkatan pertama ada tingkatan A yang dapat membunuh pejuang Star Travel sesuai level kekuatan dari senjata tingkatan A sendiri. Seperti contoh, meriam laser tingkatan A1 akan dapat membunuh pejuang Star Travel tingkatan 1, dan seterusnya sesuai dengan nomor yang berada setelah huruf A, seperti A1, A2, A3 sampai A9. Sedangkan untuk tingkatan B dapat membunuh pejuang tingkatan bintang, yaitu tingkatan yang lebih tinggi dari Star Travel. Sama seperti sebelumnya, angka setelah huruf merupakan jangkauan yang dapat dibunuh oleh senjata itu, yaitu B1, B2, B3 sampai B9. Sedangkan senjata laser yang baru saja Loveng katakan berada di tingkatan B6, yang artinya dapat membunuh tingkatan 6 pejuang bintang. Senjata ini merupakan senjata langka yang bahkan tidak bisa ditemui di armada antar bintang. Informasi ini membuat semua orang senang, termasuk pemimpin Hong dan juga Dewa Petir. Pemimpin Hong mengucapkan terima kasih kepada Loveng. Di saat Loveng ingin menjawab terima kasih dari pemimpin Hong meminta kepada Loveng untuk tidak memanggilnya dengan sebutan pemimpin, karena pemimpin Hong sudah menganggap Loveng seperti saudaranya sendiri, sama seperti Dewa Petir. Loveng yang mendengar itu tersenyum dan ia mengucapkan terima kasih kembali kepada pemimpin Hong dengan sebutan kakak Hong. Lalu pemimpin Hong menanyakan jika senjata meriam laser pemusnah yang dimaksud oleh Loveng tidak bisa membunuh monster tanduk emas dalam satu kali tembakan, maka itu akan menjadi tidak berguna, karena dengan kecepatan tanduk emas yang melebihi suara, mereka tidak akan mendapatkan kesempatan 2 kali untuk membunuh tanduk emas. Loveng yang mendengar itu baru sadar jika senjata laser pemusnah juga akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengisi tenaganya kembali. Dan lalu Loveng pun pergi duluan keluar dari rapat istana virtual Dewa Perang. Tidak lama Loveng keluar dari rapat itu, Loveng sudah mendapatkan laporan dari Babata kalau senjata laser pemusnah sudah selesai Babata perbaiki. Mendengar itu, Loveng sangat bersemangat dan meminta Babata untuk mengeluarkan senjata laser tersebut. Namun Babata tidak bisa mengeluarkan senjata itu di dalam rumah karena senjata laser pemusnah yang memiliki ukuran sangat besar dengan panjang 6 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 3 meter. Loveng semakin terkejut dengan Babata yang menyampaikan jika senjata itu merupakan senjata tunggal yang artinya hanya dipakai untuk 1 orang. Babata menjelaskan di alam semesta yang luas ini banyak sekali makhluk hidup yang ukurannya bervariasi. Ada yang lebih kecil, ada juga yang lebih besar. Bahkan ada yang sebesar kapal induk milik manusia. Loveng yang melihat senjata itu pun kebingungan untuk menggunakannya. Babata memberitahu jika senjata ini tidak akan bisa Loveng pakai karena senjata ini akan diberikan kepada robot Yttrium hitam. Lalu Babata meminta kepada Loveng 1 robot Yttrium hitam yang Loveng simpan. Setelah mendapatkan robot tersebut, Babata memasukkan robot itu ke dalam ruangan Babata untuk diprogram ulang agar bisa menggunakan senjata ini selayaknya seorang pejuang alam semesta profesional, karena memang memprogram robot untuk menggunakan senjata ini merupakan cara yang terbaik jika dibandingkan harus mengajari manusia untuk menggunakan senjata tersebut. Singkat cerita, pada jam 12 siang, pemimpin Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, dan 12 pejuang terkuat di dunia datang ke tempat Loveng untuk melihat senjata laser pemusnah yang sekarang sudah selesai diperbaiki sekaligus telah dipasangkan ke robot Yttrium besar. Mo Henderson yang melihat senjata laser tersebut takjub karena senjata itu yang berukuran cukup besar, sampai-sampai lubang untuk menembakkan laser tersebut sebesar 5 meter. Loveng sangat yakin dengan senjata ini mereka akan bisa membunuh tanduk emas dengan sekali tembak ke arah kepala tanduk emas. Lalu di malam harinya tiba-tiba saja mereka mendapatkan kabar terbaru dari tanduk emas yang telah keluar dari dasar laut di dekat Pulau Solovak berada di Antartika. Seketika semua komunikasi yang berada di lengan mereka aktif untuk memberikan laporan kemunculan tanduk emas. Loveng pun langsung mempersiapkan robot Yttrium hitam yang telah dipasangkan senjata laser pemusnah.
Setelah robot itu aktif, robot Yttrium hitam langsung terbang menuju ke tempat monster tanduk emas. Lo Feng bersama pemimpin Hong Dewa Petir dan pejuang lainnya langsung melihat kepergian robot melalui monitor yang berada di dalam ruangan Lo Feng. Robot Yttrium hitam terbang dengan kecepatan tinggi menuju lautan yang akan menjadi lalunya monster tanduk emas. Robot Yttrium hitam telah sampai di tempat penembakan dan telah berhenti di atas udara. Senjata laser juga telah diaktifkan untuk pengisian energi, sedangkan monster tanduk emas sebentar lagi akan sampai di tempat robot Yttrium hitam. Dan sepertinya untuk pembahasan dari spoiler Swellstar episode 81 sampai di sini dulu, karena Mimin yakin ini spoiler udah kelewat dari episode 81. Lebih baik berhenti sampai di sini dulu agar tidak kejauhan spoilernya. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 足够了，这种程走吧。度还不够。金角巨兽的报复罗峰，你后什么击杀金？开始了，角巨兽，波波塔，没时间了，变机器人了，他完了，怕我吗？基力出名了。金强悍之子，国语灭杀。